sama. Ya, bahwa risalah ini membahas 3 prinsip. Beliau rahimahullah memulai risalahnya dengan basmalah. Di dalam beberapa nuskhah manuskrip Al-Usul Tsalatsa, beliau menyebutkan risalahnya diawali dengan basmalah. Kata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau rahimahullah memulai risalahnya dengan basmalah. Ini mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Kita lihat awal surat Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Dan beliau rahimahullah juga memulai basmalah mengikuti Nabi SAW ketika beliau menuliskan risalah, surat-surat yang dikirim kepada para raja-raja kafir pada saat itu untuk mengajak kepada Islam, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mulai dengan basmalah. Beliau rahimahullah menuliskan dengan basmalah ini karena mengikuti para ulama-ulama sebelumnya. Ketika mereka menuliskan kitab-kitab, menuliskan risalah-risalah, mereka juga memulai dengan basmalah. Karena ini sebagai bentuk tabarrukan, mencari berkah dengan menyebut nama Allah, dan sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah sebelum menuliskan risalahnya. Ini yang dicontohkan oleh para ulama kita. Maka beliau rahimahullah memulai dalam risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 kata di sini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahman ini merupakan nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dipakai oleh yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman khusus bagi Allah, dan ini salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang berarti memiliki rahmat yang sangat luas, memiliki kasih sayang yang sangat luas kepada makhluk-makhluknya. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ini bisa kita sebutkan untuk Allah dan juga untuk yang lainnya dari makhluknya, yang berarti memiliki rahmah, memiliki kasih sayang yang terus menerus. Seperti Allah sebutkan atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya yang di atas langit akan menyayangimu. Rahim. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang biasa masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwa barang siapa yang melakukan satu amalan tidak mulai dengan basmalah, maka amalan tersebut kurang, amalan tersebut tidak barakah, amalan tersebut tidak diterima. Ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, bahkan hadisnya sebagian ulama menyebutkan sebagai maudhu. Kemudian Syekh melanjutkan, i'lam rahimakallah. Kata-kata i'lam ini yang berarti ketahuilah. Nah, biasa kalau seorang guru ingin menjelaskan kepada murid, ketahuilah wahai murid-murid. Atau orang tua ingin menjelaskan kepada anak-anaknya, i'lam, perhatikan, ketahuilah. Kalimat i'lam di sini ingin menjelaskan kepada para pembaca risalah ini, kepada mereka yang mendengarkan risalah ini, yang mempelajari risalah ini, agar benar-benar fokus, agar benar-benar perhatian. Sehingga beliau mengingatkan, i'lam, perhatikan, ketahuilah. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah.
Kata beliau, "I'lam rahimakallah." Perhatikan, ketahuilah rahimakallah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Ya, yang masyhur kalau kalimat rahimahullah biasanya untuk yang sudah meninggal. Yang masih hidup disebut hafizahullah. Tapi boleh, na'am boleh. Ya, dan ini disebutkan para ulama. Ya, rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Kalimat rahimakallah ini berarti atau bermakna mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu agar engkau dilindungi dari dosa-dosa. Jadi doa beliau rahimahullah kepada para pembaca, kepada para pelajar, kepada mereka yang mendengarkan risalah ini, rahimakallah, yang berarti mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan Allah memberikan taufik kepadamu untuk dijaga di waktu yang akan datang dari dosa-dosa. Ini doa yang agung dari beliau rahimahullah kepada kaum muslimin. Ya, dan ini seyogianya juga apa? Kita pakai doa ini sebagai guru kepada muridnya. Kita pakai sebagai orang tua kepada anak-anak. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak boleh mendoakan keburukan untuk mereka. Membiasakan lisan untuk mendoakan kepada anak-anak dengan doa yang baik. Kita doakan barakallahu fik ya bunayya. Mudah-mudahan Allah memberkahimu wahai ananda. Kita doakan Allah yahfadzuk ya bunayya, mudah-mudahan Allah menjagamu. Kemudian kita doakan waffaqakallah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu. Kita doakan anak-anak kita doakan mereka dengan doa-doa yang baik. Karena doa orang tua makbul. Jangan sampai keluar dari lisan orang tua doa yang akan mencelakakan mereka. Ketika telah dikabulkan oleh Allah, orang tua menyesal. Nah, sama, ini Syekh rahimahullah, beliau begitu sayangnya kepada kaum muslimin, begitu sayangnya kepada para pembaca dan para pembelajar kitab ini, beliau mendoakan rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, yang berarti di sini mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik kepadamu dengan dijaga dari dosa-dosa yang pada masa yang akan datang. Kata beliau, annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masail. Qal annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Wajib bagi kita ta'allam, belajar. Wajib bagi kita belajar 4 permasalahan ini. Karena setiap muslim dituntut untuk belajar. Muslim harus cerdas. Ya, muslim harus cerdas, harus belajar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu, ahlu dzikri, jika kalian tidak tahu. Dan bertanya ini adalah wasilah kita dalam belajar. Perantara kita belajar diantaranya dengan bertanya. Mungkin kita baca buku di rumah, ada yang tidak faham, tanyakan kepada yang lebih faham. Mungkin kita mendapati sebuah permasalahan, kita tidak tahu hukumnya, tanyakan kepada ahlinya. Nabi SAW sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama, wajib bagi setiap muslim. Dan muslim di sini mencakup muslimah. Tidak ada kata, ya, oh itu bukan wajib bagi saya. Dah, terlebih ini permasalahan tauhid, wajib. Dan 4 masalah inilah yang akan ya kita baca. Kata Syekh rahimahullah, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah permasalahan ilmu. Kita wajib mempelajari permasalahan ilmu ini. Dan ilmu di sini Syekh menyebutkan adalah 3 masalah. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu bagaimana kita mengenal Allah.
mengetahui Allah. Siapa Allah itu? Apa saja nama-namanya dan apa saja sifat-sifatnya. Allah itu memiliki hak. Apa saja hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Maka kita wajib mempelajari ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan hati, yaitu dengan cara tunduk kepada syariat Allah. Kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tunduk dan patuh ya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini wajib kita mempelajarinya. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, ilmu untuk mengenali nabinya, mengenali rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak mengenal nabinya, bagaimana dia bisa mengikuti sunnahnya? Kalau dia tidak mengenal rasulnya, bagaimana dia akan mengikuti syariatnya? Maka wajib bagi kita untuk mengenali siapa rasul kita, siapa nabi kita ini, yang menjadi panutan bagi kita, menjadi teladan bagi kita, sehingga kita bisa tunduk kepada syariatnya, kita bisa mengikutinya dengan cara membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh nabi kita. Kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita berhukum dengan syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita sudah kenal. Kalau tidak kenal, kita tidak akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini yang membedakan kita ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka orang yang beragama hanya ikut-ikutan, tidak punya hujah, tidak punya dalil, tidak mengenal dalil, ikut-ikutan. Yang penting banyak yang melakukan, akhirnya diikuti. Tidak. Tapi wajib bagi kita ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam ini berdasarkan dalil, bukan hanya katanya, tapi punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ini agama kita. Kalau kita tidak mau mempelajarinya, kalau kita tidak mau mengenalnya, kita tidak mau mengambil dari sumbernya, kita tidak mau belajar dari orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpercaya akidah dan manhajnya tentang Islam ini, bisa rusak agama seorang, bisa kacau akidah seorang. Asal ada orang yang bicara Islam, kemudian didatangi dan belajar. Asal ada orang bicara ya Al-Quran, kemudian dia belajar kepadanya, padahal dia orang-orang yang tidak mengenal Islam dari sumbernya. Makanya kita wajib mempelajari agama kita ini dari sumbernya yang asli, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang punya prinsip bahwa ini Islam, tidak bisa ditawar prinsipnya, karena ini Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada embel-embelnya. Islam apa? Ya, tidak Islam liberal, tidak Islam sekuler, tidak Islam Nusantara, tapi Islam murni, Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ats-tsaniyah, yang kedua, yang wajib kita pelajari dari 4 masalah ini adalah al-amalu bih. Al-amalu bih. Setelah kita mengetahui siapa Rabb kita, kita mengetahui siapa Nabi kita mengetahui agama kita dengan dalil, maka tidak boleh itu hanya sebagai pengetahuan, tapi al-amalu bih, wajib untuk diamalkan. Karena kita belajar ini untuk beramal,
Kita mencari ilmu ini bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk banyak-banyak hafalan, bukan, tapi untuk diamalkan sehingga ilmunya berkah. Seorang beramal, al-amalu bi, beramal dengan ilmu, bukan beramal dengan kejahilan, bukan. Tapi dia beramal dengan ilmu. Nah, ini yang membedakan orang-orang yang benar-benar kritis dalam beramal atau hanya sekedar ikut-ikutan. Dia tidak akan beramal kecuali ada dalilnya, Al-Quran dan Sunnah. Karena hukum asal beribadah itu hukumnya dilarang sampai ada dalil yang mewajibkan atau menyunahkan. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita wajib berhenti dan tidak boleh melakukan. Ini ya, wajib kita beramal dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi wan Nasara, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi wan Nasara. Mereka ya, orang-orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang-orang Nasara mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu, sehingga disebutkan oleh Allah bahwa mereka adalah apa? Al-maghdubi alaihim, dan mereka adalah dhalin. Orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang dimurkai, maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang-orang Nasara dhalin, mereka sesat karena mereka apa? Mereka beramal, beribadah tanpa didasari ilmu. Ini agama Allah. Tidak boleh dia sembarangan dalam beramal. Harus ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, beliau melanjutkan ats-tsalitsah, yang ketiga. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwakan ilmu yang sudah kita peroleh. Ilmu tidak boleh diam pada diri kita. Ilmu tidak boleh hanya sekedar kita hafal sudah selesai, kita pahami sendiri. Tidak, harus diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain.